untuk kita semua. Simbah Kakung Edi, juga Mama Cita, anggota keluarga besar dari adik Cita yang kami kasihi, juga Bapak Ketua Lingkungan bersama umat lingkungan tempat ini, Bapak Ibu, adik dan kakak hadirin undangan sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita semua berkumpul, kita mau bersatu hati mendoakan adik anak Lutgardis Nacita Janeo Wasti yang meninggal 7 hari yang lalu. Semoga Allah yang merahim berkenan menganugerahkan rahmat keselamatan yang kekal, kebahagiaan yang kekal baginya. Sembari kita mendoakan adik kita Lutgardis, kita juga mau mendoakan keselamatan kekal dari Simbah Putri Katarina Nurmaniyati yang 5 tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Semoga Simbah Putri juga boleh beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Pada kesempatan yang sama kita berdoa mohon rahmat kekuatan, penghiburan, sukacita berlimpah dan berkat-berkat tak terkira bagi keluarga Ibu Francisca Sinta Paramita Kusuma Dewi dan Simbah Kakung Agustinus Edi Nugroho dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya. Mari kita bersatu dalam Ekaristi Kudus. Kita percaya bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi transisi ke kehidupan kekal. Dalam Kristus kita memiliki harapan di luar kubur, dan kita percaya pada janjinya tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Malam ini kita berkumpul untuk merayakan hidup Lutgardis Nacita yang telah meninggal dunia dan untuk menyerahkan jiwa dia kepada Allah. Ketika kita merefleksikan hidup dan warisan Lutgardis Nacita, kita diingatkan tentang harapan Kristen yang menopang kita dalam waktu kesedihan dan kehilangan. Kita percaya bahwa orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia tidak hilang dari kita, tetapi sekarang berada dalam hadirat Allah, di mana mereka akan mengalami sukacita, damai dan kasih yang melampaui imajinasi kita. Berikut adalah 3 pikiran yang menginspirasi tentang kematian. Pertama, kematian adalah gerbang kehidupan kekal. Bagi orang Kristen, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru di surga. Kedua, kematian adalah pengingat untuk hidup dengan tujuan. Realitas kematian mengingatkan kita untuk hidup setiap hari dengan tujuan, niat, dan iman. Ketiga, kematian adalah pertemuan kembali dengan orang-orang yang kita cintai, yang telah pergi sebelum kita, dan kita akan mengalami sukacita dan damai dalam kehadiran satu sama lain. Mari kita berdoa untuk Lutgardis Nacita, jiwanya, agar dia diterima di dalam kerajaan surga, dan untuk keluarga dan orang-orang yang dicintainya, agar mereka menemukan penghiburan dan damai di tengah-tengah kesedihan. Semoga kenangan Lutgardis Nacita menginspirasi kita untuk hidup dengan iman, harapan, dan kasih. Seperti Santo Paulus dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus, kasihanilah
dan anggota-anggota keluarganya yang mencintainya, agar mereka diteguhkan dalam iman, kepercayaan, dan pengharapan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-henti, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua, terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu ya Tuhan adalah dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Sabdamu ya Tuhan adalah dan Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Sebelum berpisah dari murid-muridnya, Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Ceritakan padaku bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi, karena orang-orang di sana dari semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang dia memang suka bercanda? Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Ceritakan padaku bagaimana hidupku tanpamu. Hanya masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis karena aku perlu, tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu, jalani hidup dengan penuh sukacita. Percaya kau ada di hatiku selamanya. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari. Mungkinkah kau mampir hari ini? Bila tidak sekarang, janji kita akan bertemu.